kepada pribadi saya juga perusahaan tempat saya bekerja. Pernah dia melakukan kekerasan fisik, dan pernah saya laporkan di November 2018, tapi akhirnya kita menempuh damai waktu itu, dan saya menarik laporan saya. Dia sudah membuat surat juga pernyataan tidak akan melakukan hal itu lagi, tapi ternyata terjadi lagi. Jadi ini kejadian berulang-ulang. Terakhir itu adalah lebih ke penelantaran. Sejak menikah sampai sekarang itu saya tidak pernah dinafkahi oleh suami saya. Dasar saya melapor ke polisi karena selama 4 tahun saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasannya itu mulai dari kekerasan secara fisik, ada psikis juga, dan teror yang dia lontarkan kepada saya. Jadi selama 4 tahun ini dia selalu melakukan teror lewat PA. Di perusahaan tempat saya bekerja pun diteror, sehingga akhirnya sejak bulan Agustus dia sudah melarikan diri dan meninggalkan istri dan anak tanpa dinafkahi, ditelantarkan, dan tanpa ada tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap keluarga. Kita dikasih tempat tinggal kos-kosan yang murah, yang kecil, yang jauh dari mana-mana, dan akhirnya saya merasa butuh keadilan, saya perlu keadilan, dan akhirnya saya melaporkan itu ke pihak kepolisian. Tapi yang pertama itu saya melakukan laporan ke pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara, dan saya dilayani dengan baik, dihandle dengan baik, dan akhirnya saya bersama didampingi oleh UPTD untuk melaporkan ini ke pihak polisi. Jadi anak itu selama ditinggal itu memang mengalami traumanya itu seperti kalau dia menangis selalu mencari bapaknya, selalu tanya bapak di mana, papa di mana. Saya selalu menjawab papanya lagi kerja, papa lagi keluar kota. Alasan saya seperti itu karena menyangkut psikologis anak kan. Nah, mungkin ini impact dari anak yang selalu mengalami kangen, stres karena kangen terhadap papanya. Baru kemarin itu anak saya sakit dan di rumah sakit. Saya sudah text message ke dia, dan ternyata tidak ada respon sama sekali. Sampai hari ini tidak ada kunjungan dari dia, dan bahkan respon WA untuk telepon pun tidak ada. Anak saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Si terlapor itu suami saya. Dia adalah salah satu pejabat di Kabupaten Minahasa Utara. Status pernikahan kita sah. Tapi ternyata setelah kasus ini bergulir dan dilaporkan ke polisi, baru diketahui ada satu dokumen pernikahan, akte nikah gereja yang dipalsukan oleh beliau, dan sudah ada bukti-buktinya. Bahkan pernyataan-pernyataan resmi dari yang instansi terkait yang mengeluarkan surat itu pun sudah ada bahwa menyatakan surat itu adalah palsu. Yang saya harapkan keadilan buat saya dan anak, dan beliau menerima sanksi dari pemerintah terkait di mana beliau bekerja, dan juga sanksi secara hukum.